Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Seperti biasa, hari ini aku share kegiatan aku lagi, rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari. Nah, ini dimulai di pagi hari. Pokoknya kegiatannya hampir sama, monoton setiap harinya. Tapi mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya nontonin video aku. Nah, ini anak-anak aku belum pada bangun, suami aku juga baru aja berangkat ngantor ya teman-teman. Nah, ini aku lanjutin aja aktivitasnya mumpung anak-anak belum pada bangun. Aku buka dulu untuk jendela dapur. Masya Allah, kalau buka jendela dapur ini pagi-pagi udaranya itu yang masuk selalu seger teman-teman. Pokoknya enak banget gitu ya, semeriwing-semeriwing gitulah pokoknya ya. Oke, nah sekarang ini aku mau beresin dulu piring-piring yang ada di atas peniris piring. Cuci piringnya itu kemarin sore. Dan ini aku mau beresin aja supaya di sink itu enak kelihatannya gitu ya, rapi gitu teman-teman. Nah, kegiatan cuci piring itu udah aku lakukan kemarin sore. Dan kebetulan suami aku tadi malam pas pulang kerja itu nggak makan, jadi nggak ada cucian piring lagi. Nah, ini aku mau bikin sarapan buat aku sendiri. Ini aku mau panasin dulu oven ya teman-teman. Kemarin itu kan ovennya belum aku simpen di kabinet sini kan. Nah, sekarang aku simpen di kabinet ini, berasa jadi kayak beda aja gitu ya, look dapur aku kayak lebih cantik gitu teman-teman. Nah, ini aku simpen dulu untuk traynya di situ. Aku panasin ovennya itu di 150 derajat, terus pakai api atas dan waktunya itu 10 menit. Oke, nah sekarang kita mulai untuk bikin sarapannya. Jadi pagi ini tuh aku mau bikin roti O. Kalian tahu kan roti O enak banget. Oh iya, kalau kalian beli ovennya, kalian akan mendapatkan ini ya. Ini penjepit untuk nampan, terus penjepit makanan. Terus ada juga kuas untuk minyak, dan ini ada sarung tangan oven. Pokoknya itemnya lengkap banget ya kalau beli oven dari Miku ini teman-teman. Nah, oke, kita bikin sarapannya. Yang pertama, ini olesin dulu roti tawar pakai mentega atau margarin, atau kalau kalian punya butter, pakein butter juga oke, biar tambah wangi dan tambah enak pastinya ya teman-teman. Tapi kalau aku pakai margarin aja ini. Nah, terus tambahin pakai keju. Nah, kalau kalian punya kejunya banyak, lebih bagus tuh teman-teman, biar tambah enak gitu ya. Nah, ini pakai kental manis. Pokoknya ukurannya sebanyak apa sesuai dengan selera aja ya. Nah, ini aku udah siapin air panas sedikit aja, terus tambahin kopi sedikit aja ya kopinya, biar wangi kopi gitu teman-teman. Nah, ini terus dikocok lepas, dan ini aku tambahin terigu 2 sendok makan tapi nggak terlalu munjung. Terus pakai mentega, ini sekitar 50 gram ya menteganya. Terus aku tambahin juga 1 butir telur, habis itu dikocok lepas aja gitu teman-teman. Pokoknya ini roti O-nya tuh enak dan wangi banget teman-teman, Masya Allah ya. Aku baru pertama kali sih ini bikin, cuman karena kayaknya bikinnya gampang ya udah aku bikin aja. Nah, ini untuk adonan kopinya udah selesai dikocok sampai dengan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini langsung aja dituangin di atas rotinya, dan jangan ada celah sih sebenarnya biar enak gitu. Jadi ketutup semua gitu rotinya teman-teman. Nah, aku bikinnya cuman 2 kayak gini aja. Makan 1 gini aja tuh udah kenyang banget teman-teman, karena ini kan sebenarnya jadinya 4 roti ya teman-teman. Nah, oke, ini aku panggang dulu ya untuk rotinya. Dan untuk oven ini tuh rak makanannya fleksibel ya. Jadi kita bisa memilih posisi rak yang tepat sesuai dengan jenis makanan. Dan untuk lampunya juga ini tuh terintegrasi ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat kondisi makanan dengan jelas selama proses memasak. Oke, sambil nunggu rotinya mateng, nah ini aku mau nyuci ya teman-teman. Nah, ini aku pisah-pisahin dulu pakaian aku sama suami, atau pakaian anak-anak yang harus disetrika. Ini aku mau taruh ke laundry aja ya. Kalau baju anak-anak atau baju aku atau baju suami yang gak perlu disetrika itu aku cuci sendiri. Nah, jadi aku tuh sekarang gak nyuci sendiri ya teman-teman, karena memang aku lagi capek banget. Kemarin itu aku habis nengokin kakak Wafri kan ke Cianjur, dan berasa badan itu sakit gitu teman-teman. Kalau diajak nyuci kan takutnya tambah parah ya. Manja aja nih Lahia nih, manja banget Masya Allah, nyuci aja ke laundry mulu. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, daripada kita sakit kan mendingan ya udah bisa ngelondri ya laundry aja gitu. Nah, ini ada 2 tumpukan. Nah, untuk tumpukan yang pertama itu yang mau disetrika aja. Nah, kalau yang tadi itu tumpukan cucian yang dicuci sama setrika. Nah, ini aku tulis di kertas biar nanti tuh mang laundrynya nggak lupa gitu ya teman-teman. Soalnya kemarin itu lupa, dia nge-WA lagi katanya ini dicuci apa disetrika gitu. Jadi biar nggak ketuker aku taruh kertas kayak gini aja.
Nah oke, lanjut lagi. Sekarang ini aku cuci dulu untuk pakaiannya anak-anak. Nah kemarin ada yang komen katanya kalau nyuci pakai deterjen bubuk itu lebih bersih. Cuman kalau aku tuh kayak nggak cocok gitu loh ke tangan. Jadi aku lebih nyaman pakai deterjen cair aja. Oke, nah ini untuk rotinya udah mateng ya teman-teman. Dan ini tuh harum semerbak, Masya Allah, satu rumah wangi kopi, enak banget. Dan oven ini tuh kalau udah mateng, ini ada ring bellnya ya, jadi bunyi gitu ovennya. Nah untuk rotinya ini aku belah dua kayak gini aja ya teman-teman. Karena sebenarnya ada kakak yang udah bangun, katanya pengen nyobain rotinya. Dan ini dia udah matang, alhamdulillah. Ini cantik banget ya. Kalau teman-teman suka yang lebih kering, boleh ditambahin lagi waktu panggangnya ya. Nah kalau aku sukanya seperti ini aja, Masya Allah hasilnya itu matang merata. Oke, ini aku foto-foto dulu aja. Aku mau kirim ke suami aku. Dan suami aku bilang katanya pengen ya disisain. Tapi ini udah habis duluan sih, orang cuman sedikit kan. Oke, nah ini aku sarapannya bareng anak-anak di ruang tengah aja ya, sambil nonton TV, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah kalau Dede Edgar makan roti sobek, terus kalau kakak Kai makan roti O ini, cuman aku kasihnya sedikit karena ini kan kopi ya teman-teman. Terus kalau Dede Erli lagi makan snacknya, Masya Allah ya, makan bareng-bareng kayak gini aja tuh rasanya nikmat banget ya. Oke, ini aku sama anak-anak sarapan dulu ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini udah agak siang. Ini aku baru sempet mau ngebilas ya teman-teman. Maklum kalau mesin cuci 2 tabung kayak aku gitu kan, masih ngebilas sendiri ya teman-teman. Nah tadinya itu aku mau ngebilas pakaian tuh di laundry room, tapi ternyata airnya itu mati teman-teman. Jadi aku angkut aja nih keluar rumah. Nah kalau keran yang di luar ini tuh selalu nyala teman-teman, nggak tahu kenapa deh, pokoknya apa sandionya mati atau kenapa, pokoknya mati aja airnya. Tapi alhamdulillah sih ada perbantuan ya dari keran yang ini. Jadi kalau misalkan keran yang di dalam mati ya pakai keran yang di luar ini nyala gitu teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya panas banget ya teman-teman. Aku nyucinya itu kayak buru-buru banget gitu, maksudnya ngebilasnya ya buru-buru, soalnya panas banget tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, terik banget. Dan ini untuk air cuciannya aku langsung buang aja, sekalian aku siram-siramin di depan rumah biar debunya itu nggak terlalu yang banyak banget gitulah teman-teman. By the way, kalian jangan salfok ya sama ember cucian aku pakai bekas kaleng cat nih teman-teman. Tadinya itu aku pakai ember atau storage yang khusus cucian, cuman nggak tahu kenapa rusak mulu dan cepat banget patah. Jadi ya udah ada kaleng cat banyak bekas ngecat rumah, ya udah aku manfaatin aja gitu teman-teman. Nah ini pakaiannya aku nggak keringin di mesin cuci ya, soalnya ngangkut ke dalamnya itu berat banget kan embernya ya teman-teman. Jadi aku langsung jemur aja, dan ini karena di luar itu panas banget. Jadi walaupun nggak dikeringin di mesin cuci, tetap aja sih seharian ini kering. Oke, lanjut lagi. Nah ini jam 12:30, anak-anak aku lagi pada tidur semua. Nah kalau kakak Kai sama Dede Edgar ada di ruang tengah, mereka nonton TV tapi ketiduran ya. Jadi judulnya itu TV nontonin mereka nih. Nah mumpung mereka lagi pada tidur, ini aku mau ngerjain pekerjaan yang lainnya. Nah ini tuh aku mau put prep empasinya si cantik ya teman-teman. Aku mau put prep prohe-nya Dede Erli untuk empasi. Nah ini udah aku siapin 3 prohe ya, ada udang, terus ada ikan dori, terus ada ikan kembung juga. Nah ini aku lumurin pakai jeruk nipis biar bau amisnya hilang, apalagi ikan kembung ya, ini ekstra banget ngebersihinnya, bener-bener harus bersih karena kalau ikan kembung itu bau amis banget kan. Apalagi buat empasi teman-teman, kalau kalian anaknya nggak mau yang hoek atau muntah pada saat makan pakai ikan kembung, ya mendingan dibersihinnya tuh yang bener-bener banget gitu teman-teman. Oke, nah yang pertama ini aku mau eksekusi dulu ikan kembung. Ini mau aku kukus ya teman-teman. Tadi kukusannya udah aku panasin. Nah ini siapkan wadah, terus pakein daun salam. Kalau ada daun jeruk pakai daun jeruk juga boleh. Kalau ada serai pakein serai juga boleh ya. Tapi kalau aku pakai daun salam doang aja gini ya teman-teman. Nah ini ikan kembungnya itu 1/2 kilo ya teman-teman. Ini ikan kembung jenis Banjar ya. Nah daun salamnya pakein yang lumayan banyak biar wangi dan bau amisnya hilang ya teman-teman.
teman-teman. Sebenarnya kalau ada jahe itu lebih bagus ya, bau amisnya tuh bisa hilang total gitu teman-teman kalau pakai jahe. Nah ini aku kukus dulu, dan untuk kukusnya ini sekitar 15 menitan ya, atau kalau mau 20 menit juga boleh, tapi ini aku 15 menit sih udah mateng ya. Nah sambil nunggu ikan kembungnya mateng, ini aku siapin dulu prohe yang lainnya. Ini aku iris-iris kecil-kecil, ikan dori sama udang ya. Kalau ikan dori aku cuman punya segitu sisanya. Nah kalau untuk udang ini sekitar 1/4 ya. Nah ini aku potong kecil-kecil, terus aku wadahin pakai food container kayak gini ya. Nah untuk prohe usia 8 bulan, Dede Erli kan sekarang 8 bulan ya teman-teman. Untuk jatahnya atau untuk ukurannya itu sekitar 40 gram ya untuk prohe. Pokoknya kalau untuk bayi itu wajib banget ditakar teman-teman, supaya kalau misalkan maksudnya tuh supaya nutrisi dan gizinya itu terpenuhi gitu ya teman-teman. Nah ini untuk ikan kembungnya udah mateng, dan ini aku langsung suwir aja ya untuk ikan kembungnya. Nah ini tuh nggak perlu di blender ya teman-teman, disuir-suir kayak gini aja, sekalian misah-misahin tulangnya ya, karena ini kan juga banyak tulangnya ya teman-teman, dan ini wajib banget ekstra untuk misahin tulangnya. Jangan sampai ada tulang satu pun, karena ngeri ya teman-teman, takutnya kemakan kan sama anak kita teman-teman. Nah siapa yang tahu gizi atau kandungan atau manfaat dari ikan kembung, Masya Allah ya, ikan kembung itu udah harganya murah, manfaatnya juga banyak, dan gizinya itu melebihi ikan salmon ya untuk omega 3 nya ya teman-teman. Pokoknya ini ikan yang super banget deh teman-teman, wajib banget dikasih nih ke anak-anak biar otaknya juga cerdas gitu sih teman-teman ya. Nah ini aku put prepin untuk ikan kembungnya sama ya, 40 gram juga. Lanjut sekarang aku mau put prepin yang ini juga ya. Ini ada green patty sama yellow patty, terus ada ati sapi juga ya teman-teman. Kalau ini aku nggak pakai takaran timbangan ya, aku pakein sendok kayak gini aja nih teman-teman. Kalau untuk ati aku nggak pakai yang banyak-banyak, karena ini lumayan amis sih menurut aku ya, supaya Dede Erli juga nggak hoek gitu ya pas makan. Pokoknya kalau masak ati sapi nanti dicampur dengan prohe yang lainnya aja gitu teman-teman. Nah ini masing-masing aku takarin sekitar 1 sendok makan ya untuk 1 kali masak. Nah udah selesai untuk put prep prohenya. Masya Allah ya, kalau udah kayak gini tuh seneng banget teman-teman, nanti tinggal sat-set aja masaknya gitu. Dan perlu banget satu waktu untuk put prep kayak gini ya teman-teman, karena ini prosesnya lama, apalagi ada ikan kembung tuh, misah-misahin tulangnya aja bisa 3 tahun. Oke teman-teman, ini udah selesai untuk put prepnya, tinggal aku masukin aja ke kulkas. Nah ini aku masukin dulu ke food container kayak gini ya, biar nggak acak-acakan gitu di dalam kulkasnya ya teman-teman. Insya Allah nanti besok ya tinggal put prepin per sayurannya ya. Kalau untuk sayurannya sih paling aku pakai wortel, kalau enggak pakai brokoli, terus labuh. Nah ini ada pengawetnya, aku simpen aja di sini ya. Pokoknya tungguin aja nanti video untuk put prep sayuran buat empasi gitu teman-teman. Nah ini aku taruh aja di freezer, kalau misalkan nanti mau dimasak besoknya gitu, malamnya tinggal dikeluarin aja. Nah oke, ini untuk food prepnya udah selesai, dan untuk videonya juga udah selesai ya. Sampai sini dulu, terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur. Thanks for watching, have a nice day, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.